Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Yang saya hormati Ibu Gembala Jemaat GGP Masmuria, para majelis dan jemaat Tuhan, serta Bapak Ibu anggota gereja lain yang boleh join bergabung melalui pelayanan YouTube saat ini atau pelayanan virtual saat ini. Kita mengucap syukur untuk ibadah raya saat ini, di mana kita tidak dibatasi lagi oleh tembok, oleh ruangan, tetapi melalui layanan online saat ini, gereja GGP Masmuria boleh menembus batas pelayanannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita awali sebelum mendengarkan firman Tuhan ini dengan doa. Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Allah kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan setiawan, kami naikkan syukur kepada Tuhan Allah yang maha baik itu, yang sudah memimpin kehidupan kami sepanjang hari hingga saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada mengucap syukur kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, persekutuan gereja Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu GGP Masmuria ke dalam tangan kasih Tuhan, ke dalam pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan saja. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu, sebab itu berbicara kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar, diberkati dan dibuat mengerti oleh renungan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara, izin saya lepas masker, karena kita berjarak, dan saya juga sendirian berdua dengan operator saat ini, saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, saudara-saudara, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, kita memiliki Allah yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang luar biasa, yang maha baik, yang membuat saya dan saudara sidang jemaat Tuhan, umat Tuhan juga semuanya luar biasa. Kita memiliki satu situasi yang luar biasa karena kita memiliki iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan iman itu marilah kita tetap teguh, berpegang teguh kepada iman kita, di dalam keyakinan iman kita kepada Tuhan. Pada saat ini, renungan firman Tuhan saya berikan tema yang sangat baik, yang memberkati saudara, yaitu keyakinan iman. Miliki keyakinan iman. Tetap di dalam keyakinan iman saudara. Saudara-saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari perikop Alkitab. Boleh saudara siapkan surat Roma pasal 8, Roma 8 ayat 31 sampai ayat 39. Sekali lagi, saudara persiapkan buka Alkitab saudara, surat Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Yang demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau
kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk hidup di tengah-tengah situasi yang serba sulit. Yang kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 varian Omikron juga masih merajalela. Saudara, berdampak dengan kegiatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita. Malah barangkali ada di antara Bapak Ibu Saudara yang terdampak juga di dalam usaha atau pekerjaan saudara. Usaha saudara mengalami kesulitan, mengalami kemandekan, dan sementara saudara juga mengalami hal mungkin pemutusan hubungan kerja. Dan situasi ini tidak hanya kita rasakan, kita alami, kelompok kita saja saudara. Ada banyak masyarakat yang lain yang Tuhan izinkan untuk menghadapi situasi seperti ini. Satu pertanyaan kepada kita, kepada saya dan kepada saudara semuanya. Ketika kita memiliki Kristus dan hidup beriman kepada Kristus, adakah kita terus beriman dan memiliki keyakinan iman itu di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan memimpin kita, bahwa Tuhan akan memberkati kita, bahwa Tuhan akan memeliharakan kehidupan kita, saudara sekalian. Saudara-saudara, satu hal, kalau kita berpikir bahwa setiap orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka akan bebas dari masalah, diluputkan dari masalah, dari pandemi, dari COVID, dari kehidupan ekonomi, keadaan ekonomi yang susah. Kita dibebaskan, kita diangkat dari situasi yang serba sulit itu, saudara sekalian. Maka pikiran kita itu keliru. Selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, selama kita masih ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, di mana semuanya mengalami pandemi, semuanya mengalami keadaan ekonomi yang begitu sulit, usaha dan pekerjaan yang begitu sulit, keadaan bergereja, bersekutu pun begitu sulit. Oleh karena kita dibatasi, ketika kita tiba masuk dalam situasi PPKM 2 dibatasin, yang di dalam ruangan gereja kita, saudara sekalian, hanya 50% dari kehadiran biasanya. Kalau kehadiran biasanya di gereja kita itu 60 orang, maka sekarang hanya 30 orang yang boleh. Dan itu pun harus menjaga jarak, memakai masker, saudara sekalian. Kemudian juga kita harus pakai hand sanitizer, mencuci yang bersih, saudara sekalian. Kita juga cek suhu kita berapa. Kalau lebih dari 38 derajat ke atas, kita tidak boleh masuk dalam ruangan ibadah secara onsite. Begitu sulitnya penyelenggaraan atau pengadaan ibadah kebaktian onsite di dalam gereja, di semua gereja, saudara sekalian. Apalagi kalau misalnya PPKM kita, PPKM yang terus meningkat, PPKM yang ketiga dan keempat. Wah, luar biasa. Tentunya kita tidak boleh lagi beribadah secara onsite di gereja. Kita harus memiliki kiat-kiat beribadah secara online.
Lalu kalau Bapak Ibu berpikir, wah ibadah online seperti ini, saya mendengarkan dari YouTube, dari siaran online seperti ini, rasanya kok tidak seperti pas kehadiran di gereja. Ya memang kita harus menyingkapi itu. Mau tidak mau, bagaimanapun. Yang penting kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Yang penting kita masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan bersama. Yang penting kita masih bisa saling mendoakan meskipun jarak jauh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Saudara-saudara, melalui surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 yang baru tadi saya baca, yang Bapak Ibu juga baca atau menyimak, Paulus dengan jelas menegaskan bahwa hidup orang percaya tidak steril dari penindasan. Kehidupan umat-umat Tuhan, umat-umat gereja tidak bebas dari masalah. Kehidupan umat-umat percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak terlepas atau tidak terbebas dari kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan kematian. Seperti tadi saya baca di dalam ayat 35 ya, saudara sekalian. Hidup di dalam keseharian kita ini terus diperhadapkan kepada situasi demi situasi yang serba sulit. Saudara-saudara, begitu sulitnya usaha kita, pekerjaan terganggu, pelayanan juga sulit. Kita pun terus mencari kiat-kiat solusi. Bagaimana supaya kita bisa mendatangkan berkat dengan usaha, dengan pekerjaan. Melalui usaha pekerjaan kita, Tuhan memberkati kita dan kita ada penghasilan untuk membelanjakan sesuatu untuk kebutuhan rumah tangga kita, untuk pembayaran kebutuhan kita, saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apalagi ada berita-berita yang menakutkan. Mungkin Bapak Ibu mendengar sekarang ini sudah mulai ada deru perang, bangsa bangkit melawan bangsa, dan itu nanti akan berdampak, berimbas kepada ekonomi, karena ada embargo ekonomi, karena kita tidak bisa lagi impor atau ekspor, dan itu terhenti. Itu bermasalah, saudara sekalian. Kesulitan demi kesulitan terus menggetarkan. Berita-berita yang menakutkan terus kita dengar, meskipun terkadang berita-berita yang kita dengar melalui media online itu mungkin juga harus dicek kebenarannya, atau berita-berita itu cenderung berita hoax, saudara sekalian. Tetapi itu dapat mengganggu ketenangan kita dan konsentrasi kita di dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, di dalam kita menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adakah atau sejauh manakah keyakinan iman kita di dalam Tuhan, saudara sekalian? Itu satu pertanyaan yang harus kita renungkan bersama-sama. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah ada Tuhan Yesus Kristus, ada Tuhan Yesus di dalam keluarga kita, rumah tangga kita, gereja kita. Izinkan Tuhan Yesus Kristus memimpin usaha pekerjaan rumah tangga kita, kemudian pekerjaan kita, kemudian gereja kita. Jangan kita membiarkan Tuhan Yesus sendirian dan tidak kita libatkan. Nanti ketika ada masalah, timbul tiupan angin yang keras, badai dan gelombang yang dahsyat menimbus perahu atau bahtera itu, kita jadi kelabakan, kita jadi kesulitan. Saudara-saudara sekalian, yang perlu kita ingat bersama adalah kita tidak sedang jalan-jalan di dunia ini. Kita tidak sedang piknik di dunia ini. Kita tidak sedang menjadi turis. Tetapi kita sesungguhnya di dalam dunia ini, sekarang ini, kini dan di sini, saudara sekalian, kita sedang berperang. Peperangan itu sendiri tidak ringan. Meski bukan mengangkat senjata atau bambu runcing atau panah, saudara sekalian. Tapi firman Tuhan katakan, lawan kita justru adalah musuh yang sangat tangguh. Siapa, saudara sekalian? Lawan kita bukan hanya manusia, tentara yang kuat,
dengan peralatan persenjataan yang canggih, dengan alutsista yang maju, yang luar biasa. Bukan itu, bukan darah dan daging. Kita sedang melawan tipu daya iblis yang licik itu, saudara sekalian. Iblis itu musuh kita. Iblis itu tipu dayanya licik. Hati-hati dengan iblis. Caranya adalah mendekat kepada Tuhan. Dan kita terus memiliki keyakinan iman yang sungguh di dalam Tuhan. Iman yang sungguh di dalam Tuhan. Iblis sangat kaya dengan pengalamannya. Iblis memiliki banyak tipu muslihatnya. Iblis cerdas akal bulusnya, saudara sekalian. Kalau manusia pertama dalam Alkitab, kitab Kejadian, Adam dan Hawa bisa tertipu saat itu. Padahal Adam dan Hawa mereka bersama-sama dengan Tuhan Allah pada saat itu di Taman Eden, saudara sekalian. Bisa saja tertipu. Iblis memutarbalikkan fakta yang firman Tuhan diputarbalikkan. Sehingga akhirnya Adam mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan mereka makan, diberikan kepada istrinya, saudara sekalian. Juga saudara ingat Salomo yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Salomo yang dikenal sebagai orang bijak, bisa terpedaya. Apalagi kita, saudara sekalian, kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, tidak memiliki keyakinan iman yang sungguh dalam Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat GKP Mazmuria, keluarga besar kita semuanya, hati-hati saudara sekalian. Kita tidak termasuk umat atau manusia yang kebal. Kita bukan manusia super. Kita bukan Superman. Kita bukan Wonder Woman. Kita tidak manusia super, saudara sekalian. Kita rentan, sangat mudah kita kena tipu daya iblis. Tetapi puji Tuhan, haleluya, luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, betapapun ganasnya serangan kuasa kegelapan, kerasnya perjuangan hidup kita sekarang ini, saudara sekalian, ada jaminan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara dan saya menjadi insan umat yang juga luar biasa. Karena kita tidak dibiarkan berperang sendiri. Allah berada di pihak kita selalu. Dengan kalimat yang luar biasa, saudara sekalian. Dengan pekik yang gegap gempita. Kalimat retorik yang luar biasa. Paulus berseru kepada jemaat di kota Roma saat itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 31, saudara lihat kembali di Alkitab saudara. Dan lebih dari itu, saudara sekalian, Allah telah memberikan yang terbaik dan termahal kepada kita. Juru selamat satu-satunya, yakni anaknya sendiri, Yesus Kristus, saudara sekalian. Itu ayat yang ke-32. Saudara lihat lagi di Alkitab saudara. Dengan keyakinan iman ini, saudara sekalian, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah Bapa telah menyerahkan segalanya, semuanya kepada kita. Tinggal bagaimana respon kita sebagai umatnya, saudara sekalian. Tinggal bagaimana sikap kita sebagai jemaat gereja. Tinggal respon kita, tinggal bagaimana sikap kita sebagai jemaat Tuhan. Adakah kita berjalan sendiri dan kita rasa khawatir, cemas, was-was dan sebagainya? Ataukah kita melibatkan Kristus? Kita memiliki Kristus, saudara sekalian. Luar biasa. Sekali lagi, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita dengan bahasa yang retorik. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Juru selamat Yesus Kristus dikaruniakan kepada kita itu cukup.
bahkan lebih dari cukup saudara sekalian. Adakah saudara kekurangan segala sesuatu? Kekurangan penghasilan saat ini? Kekurangan ekonomi? Adakah saudara sekalian dihantui kesehatan kita? Sakit penyakit? Ingat, kita punya Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara sekalian. Saudara, bahkan ketika kita khilaf dan kita bersalah pun, ya saudara sekalian, Allah Maha Pengampun jika kita mau bertobat dan berbalik dari jalan kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, bandingkan saudara-saudara sekalian dengan umat-umat yang lain, kepercayaan yang lain. Allah mereka, Allah yang tidak hadir ke dalam dunia ini, yang tidak bisa hadir. Tetapi Allah kita, Bapa kita di surga maha hadir. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, seluruh sidang jemaat GGP Pakat 3 Mazmuria, Bapak, Ibu Gembala dan Bapak, Ibu para pendeta sidang jemaat Tuhan, mari kita terus mensyukuri anugerah Tuhan ini. Anugerah yang luar biasa, karya penebusan Kristus untuk kita semuanya. Dengan cara apa saudara sekalian? Dengan cara kita memiliki keyakinan iman yang sungguh, semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Ada bahasa yang saya kutip, memiliki keyakinan yang iman yang sungguh itu berarti kita hakul yakin. Hakul yakin. Hakul yakin itu berarti iman kita tidak mudah goyah. Beriman sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, penolong kita yang ajaib, Juru Selamat, penyembuh kita, pelepas kita dari segala problema masalah. Dia sudah selesaikan di atas bukit Golgota. Yesus Kristus sudah kerjakan di atas Kalvari secara tuntas. Kita semua umat-umat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, Jemaat GGP Pakat 3 Mazmuria dan Bapak Ibu yang lainnya yang tidak saya sebut satu persatu, tetapi saya bawa di dalam doa saya saat ini, saudara sekalian. Kita semua telah lunas ditebus dan kita telah dibenarkannya. Arti dibenarkannya, meskipun kita salah, tetapi kita merendahkan hati, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, minta ampun seraya berjanji, seraya kita terus mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita akan meninggalkan segala pelanggaran kita, dosa dan kesalahan kita. Maka meskipun dosamu merah seperti gerimis, akan dibuat putih seperti salju. Saudara-saudara, yakinkan ini, Yesus Kristus siap menjadi pembela kita. Yesus Kristus siap menjadi pembela saudara dan saya, saudara-saudara. Sehingga sebagaimana Rasul Paulus memiliki keyakinan iman, saudara sekalian, kita pun semua kini kita dapat berseru. Kita boleh berseru dengan lantang. Kita harus berseru dengan lantang. Bersama-sama katakan dengan saya, mengikuti saya, saudara sekalian. Sebab aku yakin tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lagi sekali ikutin saya, saudara sekalian. Saudara yang di gereja, yang di rumah, yang mengikuti ibadah online saat ini. Satu kali lagi ya. Sebab aku yakin tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 8 ayat 28. Puji Tuhan, inilah modal terbesar kita. Keyakinan iman kita di dalam Kristus Yesus, dalam mengarungi hidup kita di dunia ini, kini dan sekarang ini, dengan segala persoalannya.
dengan segala pergumulan yang kita hadapi. Ingat, ada Yesus di saat kita dalam pergumulan berat. Ada Yesus di saat kita sedang kesulitan, saudara sekalian. Ada Yesus di saat kita sedang mengalami sakit penyakit, mungkin juga terpapar corona, saudara sekalian. Ada Yesus ketika kita sedang menangis saat ini dalam jeritan kita. Ada Yesus ketika kita sedang meneteskan air mata, berseru kepada Tuhan. Saudara sekalian, lagu yang lama mengatakan, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia selalu pedulikan kamu. Ingat saudara sekalian ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan saya sebagai hamba Tuhan warga gereja. Nah, kita berdoa. Terima kasih Bapa Allah kami yang baik. Bersama-sama kami saat ini di dalam iman, di dalam ibadah meskipun secara daring, saudara. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan berbelas pengasihan kepada kami dan bersama-sama kami hadir di dalam ibadah ini 2 atau 3 orang berkumpul bersama-sama. Kami berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau mengetahui setiap pergumulan masalah kami masing-masing satu persatu. Saudara-saudara yang saudara punya masalah sakit penyakit, angkat tangan kanan saudara. Saudara yang punya masalah pergumulan berat, angkat tangan kiri saudara seraya berseru, Tuhan tolong saya. Tolong mereka Tuhan. Jamah mereka yang sakit, sembuhkan, pulihkan, berikan kekuatan dan kesehatan. Mereka yang saat ini sedang ada dalam pergumulan berat, Tuhan Yesus bangkitkan semangat iman mereka kembali. Semangat untuk bekerja, semangat untuk berusaha, semangat untuk menghadapi hari-hari ini, karena kami memiliki Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami selalu yakin, percaya bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu sebabnya kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan biarlah kasih yang dari Allah Bapa di surga dan kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus boleh memberkati saudara-saudara kami semua dari saat ini sampai Maranatha. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.